Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Adik Jawa Timur. Kembali lagi bersama saya, Asikin dari Bursa Efek Indonesia Jawa Timur. Seperti biasa, kita menyelenggarakan daily update untuk memberikan update-nya pasar modal untuk seluruh Sobat Adik Jawa Timur. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, nanti dari PT RHB Sekuritas akan menyampaikan perkembangan pasar modalnya kepada Sobat Adik Jawa Timur. Tentunya ini sebagai acuan, bukan sebagai acuan ya, sebagai ini ya, gambaran supaya kita tahu nih kondisi market seperti apa saat ini, sehingga kita bisa nanti mempertimbangkannya menjadi salah satu actionnya di pasar modal. Oke, hari ini nanti saya akan ditemani oleh Pak Maulana dari RHB Sekuritas Cabang Surabaya. Kita masih menunggu, semoga aja join coba ya. Halo, selamat pagi Mas Maulana. Oke, selamat pagi Mas Rafikin. Iya, Suara masuk ya? suara udah masuk Mas, Oke, udah masuk ya. Gimana kabarnya pagi ini Mas Maulana? Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Mas Rafikin? Ya, oke. Mas Maulana, kalau kita lihat ini tentunya Sobat ADI Jawa Timur ingin mendapatkan masukan nih update terkait kondisi pasar modal, karena seperti yang kita ketahui market kita pun juga fluktuatif ya Mas ya. Fluktuatif, tentunya ini butuh masukan dari yang memang setiap hari ini mengamati market. Ini Mas Maulana kan memang setiap hari ini selalu melihat perkembangan market, dan tentunya tahu nih kondisi market seperti apa. Oke, sebentar Mas. Oke, kalau kita lihat market kemarin Mas Maulana, itu ditutup menguat ke 0,63%, dan lumayan juga nilai transaksi kemarin ini 25 triliun, cukup gede Mas. Kalau ibarat saham volumenya gede sekali nih, 25 triliun. Nah, tapi kalau kita lihat investor asing masih net sell 269 miliar, secara kumulatif investor asing net sell 13 triliun. Nah, mungkin terkait kondisi market kemarin dan hari ini, dan tentunya untuk minggu depan, mungkin Mas Maulana bisa menyampaikan update-nya. Silakan Mas Maulana. Oke, selamat pagi buat Sobat EDX Jawa Timur dan juga Smart People tentunya. Um, ya, pergerakan market sih memang kemarin kita naik cukup signifikan ya. Sebenarnya bukan hanya kemarin sih. Sudah dari awal pekan kita sudah cukup naik ini ya signifikan gitu, gitu. Ya itu ditopang oleh data ekonomi juga yang bisa dibilang cukup baik ya kan, dan juga data ekonomi global di mana informasinya kan The Fed ini sempat dikabarkan akan berusaha sedikit lebih ramah lah kebijakan ekonominya gitu, terutama dalam hal kenaikan suku bunganya gitu. Meskipun pada akhirnya The Fed sendiri mengatakan mungkin memang peluang kenaikan suku bunga mungkin sedikit akan dilonggarkan, namun tidak menutup kemungkinan nantinya tetap akan ada kenaikan suku bunga The Fed gitu. Overall sih bank sentral kita meresponnya sih di Indonesia itu dengan tetap menahan laju suku bunganya di 6% gitu ya untuk ini ya 7 days reportnya gitu. Jadi saya pikir overall ya sejauh ini perekonomian cukup cukup terkendali gitu. Tinggal nantinya mungkin bukan lagi ini sih yang jadi utama, kita fokusnya nanti ke pilpres sebenarnya di bulan Nah, Februari nantinya sih sebenarnya. Nah kalau untuk momentumnya ya memang kita sekarang udah mulai masuk ke musim dingin ya, utamanya di ini ya di Eropa gitu. Jadi benar. memang harga-harga komoditas juga bisa dibilang cukup menguat, apalagi ada ketegangan atau tensi di mana di Timur Tengah itu juga memicu kenaikan harga minyak kemarin sih gitu. Kalau untuk hari ini kayaknya sih harga minyaknya ini lagi turun gitu. Namun harga komoditas batu baranya justru yang naik gitu, yang cukup signifikan gitu. Malah kisaran sampai 4%-an kurang lebih gitu. Ini cukup ya, memang kalau Desember atau bilang akhir tahun memang permintaan batu bara cukup tinggi sih sebenarnya sih gitu. Karena kan udah masuk musim dingin juga gitu maksudnya. Benar ya. Oke, jadi benar sekali kalau kita lihat market hari ini, sebenarnya marketnya hari ini merah ya Mas Maulana ya, minus sampai dengan pukul 10.08 ini 0,5%. Tapi khusus untuk saham batu bara nih, seperti yang disampaikan Mas Maulana tadi, ada beberapa saham batu bara yang mengalami kenaikan seperti PTBA, Indika Energi, Indo Tambang Megaraya, dan lain sebagainya, itu malah mengalami kenaikan.
Sedangkan kalau kita lihat saham-saham blue chip banking ini BMRI, BBCA minus. Kemudian kalau kita lihat saham-saham yang kemarin memang penopang kenaikannya market seperti Brand, kemudian juga saham-saham grupnya Bapak Prayogo Pangestu ini hari ini juga mengalami minus. Jadi hari ini sektor yang menarik yang mengalami kenaikan itu adalah batu bara ya Mas Maulana ya. Iya, seperti batu bara dan juga ini sih kayak teknologi, infrastruktur ini cukup menarik sih sebenarnya sih. Salah satu kayak GoTo ini kan juga akhirnya kan hari ini berhasil mencapai harga 100 lagi gitu. Iya. Ya, seperti itu. Jadi Setelah memang sempat turun ke harga terendahnya di 54 kalau tidak salah waktu itu tanggal 16 Oktober di harga 54 ya Mas ya. Sekarang udah 100 lagi nih GoTo nih. ya gitu. Ya, memang sih Iya. mungkin kita sempat diskusi juga ya Mas Christian ya di IG IG kita bahwasanya kalau kita mau ke sektor teknologi ya kita harus ini update tentang suku bunga The Fed gitu. Kalau emang suku bunga The Fed-nya nanti ramah ya tentu saja gitu maka sektor teknologi ini akan menjadi stimulus gitu bagi sektor teknologi dalam hal ini kayak GoTo atau bank-bank digital juga gitu. Itu menjadi cukup menarik untuk kita mungkin bisa memperhatikan saham di sektor itu gitu. Dan hal ini ya contohnya kayak GoTo gitu ya kan seperti itu Mas Asitin gitu. Dan memang kan mungkin sampai akhir tahun ini lah saya pikir sih apa ya The Fed mungkin nggak akan lagi menaikkan suku bunganya sih harapannya karena kalau dipaksa pun naik nantinya malah imbasnya malah mereka nanti akan lebih lama di zona resesinya gitu. Ya, oke. Jadi memang kemarin sudah ada kepastian ya, Mas. Jadi The Fed itu mungkin sampai akhir tahun tidak akan menaikkan tingkat suku bunga karena memang kondisi inflasinya di US kelihatannya lebih stabil dan tentunya ini menjadi lampu hijau, menjadi positif untuk pasar modal kita. Makanya kita akhirnya tembus di 7.000, sekarang bertahan ke 7.042. Bahkan kalau kita lihat indeks beberapa waktu yang lalu 2 hari yang kemarin sempat ke 7.100-an ya Mas Maulana ya. Ini kalau di poin-poin 7.100 di atas 7.000 ini apakah ini akan koreksi dulu Mas kalau lihat kondisi kenaikannya udah lumayan atau mungkin akan melanjutkan kenaikan. Tapi hari ini pun juga minus ya Mas Maulana ya. Kalau untuk IHSG sendiri sih saya pikir mungkin setelah kenaikan sekian hari kemarin ya jadi saya pikir mungkin hari ini mungkin berada di fase profit taking aja sih sembari ya investor mungkin menjelang akhir tahun pelaku pasar juga mempersiapkan mungkin akhir liburan lah liburan di akhir tahun gitu jadi mungkin mereka Benar. wait juga kayak gitu tapi saya pikir sih untuk situasi ISG ataupun market kita sih saya pikir masih cukup menarik sih. Mungkin kalaupun hari ini koreksi itu wajar karena kemarin kita cukup tinggi ya kenaikannya gitu beberapa hari. Jadi ini hanya profit taking dan koreksi wajar aja sih gitu maksudnya. Sementara kita berada di area resisten sebenarnya sih kalau secara Benar, teknikal. benar. Ya. Oke, kalau untuk hari ini sama minggu depan Mas Maulana rekomendasi saham dari Mas Maulana kira-kira lebih prefer ke saham apa Mas? Oke, sebenarnya kalau untuk nasabah habis sih saya pikir sudah prepare dari kemarin. Udah hafal ya Mas ya, udah di info ya Mas ya. Betul gitu. Contoh kayak PTRO itu kan sudah up di atas 4 ribuan gitu, ya kan. Mungkin kayak ini MTEK ini cukup menarik sebenarnya sih MTEK ini gitu. Mungkin saya perhatiin sekarang dia di zona merah, ya kan. Ya siapa tahu Benar. nanti bisa coba atau 1.000-an lah, mudah-mudahan lah gitu. Ya kan kalau kita lihat dari sentimennya sih saya pikir cukup menarik sih gitu. Terus juga mungkin nanti ya kayak perbankan ini juga cukup menarik ya mulai dari Bank Mandiri, BBNI, BCA, BRI cukup menarik sih. Terus juga ada sektor batu bara juga perlu kita pantau sebenarnya sih karena kan ya momentumnya kan memang dia dari ini sih dari akhir tahun sampai Februarian kurang lebih gitu. Kita bisa perhatikan kayak di Adaro, ITMJ, UMPR, Aduh barang. dan ini seperti itu sih seperti itu. Tinggal kita lihat aja Iya. nanti terakhir aja sih di mana di Kalau untuk antara saham-saham yang perlu ASCI Mas, kalau kita lihat ini ada yang bertanya kalau blue chip
rata-rata mengalami kenaikan. Tapi ada yang nanyakan ini ICE. Ini kalau kita lihat chartnya beberapa hari kemarin ICE memang cenderung downtrend ya ini Mas ya. Kalau sarannya Mas Maulana untuk saham ICE, Mas Maulana? Ya, oke. Kalau ICT ini sendiri sih kalau secara fundamental ya ini nggak ada masalah sebenarnya. Cuma memang kalau secara teknikal grafiknya itu masih sedikit memang dia masih berada secara lihat wave-nya sih, wave-nya dia masih berada di fase downtrend memang sih. Dia butuh paling enggak kalau udah masuk ke wave 5 nanti tinggal konfirmasi konsolidasi di wave ABC-nya mungkin nanti bisa untuk apa untuk set wave dulu baru nanti dia bisa uptrend gitu. Untuk saat ini memang dia masih cenderung turun sih karena kalau saya cek sebentar di sini sebentar satu dua tiga empat lima ya ini masih berada di fase wave 5 mau ke wave satunya lagi gitu jadi ini perlu apa ya, semacam konsolidasi dulu lah mulai dari harga di supportnya 5.575 sampai 5.925 gitu itu area ini ya area konsolidasinya gitu saya pikir mungkin saat ini memang ya konsolidasi gitu mungkin nanti pas momentum Santa Cruz Rally ya mungkin ya nanti kita lihat aja kalau emang nanti dia berhasil bertahan di 5675 atau bahkan dia berhasil menyentuh harga 5.900 buat berada di area itu atau bahkan break nah itu baru confirm dia sudah mulai masuk ke fase uptrendnya gitu sementara ini memang cenderung downtrend to sideways ya atau sideways to downtrend lah nah seperti itu jadi untuk saat ini dia memang masih sideways gitu ya siapa tahu nanti ada sentimen jadi momentumnya mungkin Santa Cruz Rally menjelang libur Natal nanti mudah-mudahan nanti bisa menjadi stimulus ke Samastra untuk berada di fase uptrendnya lagi gitu. Tapi kalau untuk secara wave ini masih butuh butuh dua kali berada di area resistnya sih kurang lebihnya sih dua kali lagi baru dia nanti bisa break gitu. Oke, jadi luar biasa. Itu tadi masukan dari Mas Maulana terhadap beberapa saham. Mungkin, oh ini ada lagi yang tanya nih Mas, ada Mama Dranu. Jadi mungkin ada skill beberapa saham yang cocok buat jangka panjang nih Mas. Kira-kira ada gambaran beberapa saham yang cocok buat jangka panjang nih Mas. Silakan Mas Maulana. Oke, kalau untuk saham jangka panjang sih saya pikir ini ya kembali ke kebutuhan kita aja sih. Tapi gampangannya sih kita memilah saham-saham yang untuk jangka panjang yang sehari-hari mudah kita temui lah gitu ya. Anggapannya mungkin kayak perbankan saya pikir ini cukup 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 stabil ya untuk jangka panjang gitu apalagi dengan return dividen yang cukup bisa dibilang juga lumayan lah gitu ya untuk kita gitu jadi saya pikir sih saham-saham perbankan tuh cocok lah untuk jangka panjang gitu dibandingkan sektor yang lainnya gitu karena kalau sektor lainnya kayak sektor good consumer ini kita perlu benar-benar recovery dulu dari masa endemi ini sehingga nanti kinerja keuangan dari para emiten sektor ini juga sudah bisa kelihatan. Untuk saat ini sih saya pikir mereka masih cenderung konsolidasi gitu saham-sahamnya. Tapi kalau untuk jangka panjang, tapi dengan apa namanya dengan kenaikan harga sahamnya dan juga dari stabil kinerja keuangannya sih saya pikir saham perbankan sih masih cukup menarik kalau kita mau investasi di saham di saham perbankan kayak gitu. Contoh ya kayak BRI ini kan murah ini terus juga Mandiri BNI atau bahkan mungkin BCA saya pikir kalau kita punya 1 sampai 10 lot itu cukup cukup menarik sih sebenarnya. Ya. Itu pilihannya Kak Mamadrano. Jadi ada beberapa banking tadi bisa jadi pilihan untuk jangka panjang karena memang kinerja saham-saham di sektor perbankan ini nilainya pendapatannya juga mengalami kenaikan terus. Ya. Baik Mas Maulana, mungkin yang terakhir dari Mas Maulana bisa disampaikan Mas saran untuk Sobat Adik Jawa Timur ketika kondisi market seperti saat ini yaitu udah tembus di poin 7.000 kadang-kala kamu mau masuk ragu karena udah di poin tertinggi udah di titik resisten tadi seperti Mas Maulana tapi kalau kita lihat ini mendekati akhir tahun dan biasanya ada Januari effect juga kalau sama seperti apa periode sebelumnya saran dari Mas Maulana dengan kondisi apa ISG seperti sekarang ini seperti bagaimana Mas? Oke, kalau saran saya sih yang pertama kita harus update berita gitu yang pertama ya. Dan yang kedua jangan FOMO sekali lagi kalau misalnya sahamnya tiba-tiba koreksi gitu. Nah supaya nggak FOMO gimana? Ya sebisa mungkin sering berkomunikasi dengan brokernya untuk update berita atau dapatkan view juga
Terus yang pasti kita juga harus tahu yang namanya analisis fundamental gitu. Ya kan, minimal kita tahu lah penempatan rasio-rasio keuangan itu fungsinya gimana gitu. Contoh, kita bisa pilih saham-saham yang rasio pair-nya mungkin masih di bawah 11 kali atau berdirinya di bawah 1 kali. Nah, ini bisa kita perhatikan kayak gitu untuk apa, untuk kita lah, utamanya untuk pemula gitu. Kayak kita ketika ada gejolak market kita lebih 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 tenang gitu. Karena apa? Karena dari sisi kinerja keuangan, yaitu dari rasionya kita lihat ini masih bisa dibilang under value atau masih murah kayak gitu ya. Siap. Ya. Oke, luar biasa sekali sarannya. Tentunya ini sangat berguna untuk Sobat Edik Jawa Timur. Terima kasih Mas Maulana untuk update-nya pada hari ini. Semoga Mas Maulana dan tim RAB Sekuritas selalu sehat sehingga selalu bisa menemani Sobat Edik Jawa Timur untuk memberikan update-update-nya terkait kondisi pasar modal. Terima kasih Mas Maulana, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Fikir. Oke, demikian Sobat ID Jawa Timur, daily update hari ini bersama Mas Maulana dari RAB Sekuritas Cabang Surabaya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.